Perkenalkan, nama saya Oktavianus Mau, umur saya 13 tahun, asal sekolah SD Kalakapehan. Moderasi beragama. Dari tema moderasi beragama ini, saya memilih judul pidato saya, yaitu perlu adanya toleransi beragama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salve, dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Belu yang kami hormati, Bapak Kasubag Tata Usaha Kementerian Agama Kabupaten Belu yang kami hormati, Bapak PLT Kepala Seksi Pendidikan Katolik yang bersama staf yang kami hormati. Singkatnya, hadirin sekalian yang kami hormati dan kami muliakan. Pada tempat yang pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan yang Maha Kasih karena penyelenggaraannya sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan lomba pidato pada hari ini dengan baik. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang kami hormati, moderasi beragama adalah bagian strategi dari bangsa ini untuk merawat bangsa Indonesia tercinta ini. Mengapa moderasi beragama diperlukan? Moderasi beragama diperlukan karena sikap ekstrim dalam beragama tidak sesuai dengan esensi agama itu sendiri. Perilaku ekstrim dalam agama juga sering mengakibatkan konflik, rasa benci, intoleransi, dan bahkan peperangan yang memusnahkan peradaban. Sikap-sikap seperti itulah yang mengharuskan adanya moderasi beragama. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang kami hormati, dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pasal 29 ayat 2 berbunyi, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Negara kita secara resmi mengaku 6 agama besar, yaitu agama Islam, agama Katolik, agama Kristen, agama Hindu, agama Buddha, dan agama Konghucu. Semua agama ini pada hakikatnya baik karena berasal dari Tuhan. Oleh karena itu, kita harus menghormati semua agama. Kita harus menghormati apa yang diajarkan oleh masing-masing agama. Kita juga harus menghormati ibadat dan doa dari agama-agama itu. Kita harus menghormati tempat ibadahnya. Kita harus menghormati para penganutnya dari tiap-tiap agama itu, sehingga bisa terjadilah kerukunan hidup beragama atau toleransi hidup beragama di dalam negara tercinta ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang kami hormati, sebagai kaum beriman, sikap toleransi dan sikap menghormati agama lain bukan saja karena didasarkan pada ideolog Pancasila, tetapi pada ajaran agama masing-masing. Kita percaya dan yakin bahwa Allah bekerja dalam agama-agama itu. Oleh karena itu, kita harus mengenal dan memahami arti agama dan unsur-unsur yang ada pada agama umumnya. Apakah agama sebenarnya? Agama adalah segenap kepercayaan kepada Tuhan, dewa, dan sebagainya, atau segala bentuk hubungan antara manusia dengan Tuhan, dewa, dan sebagainya. Artinya, sejauh sekelompok manusia mengungkapkan imannya kepada Tuhan dalam suatu bentuk kebersamaan. Tiap-tiap agama pada umumnya mempunyai unsur-unsur pokok sebagai berikut. Tuhan yang disembah, umat yang bertakwa kepada Tuhan, pengalaman iman umat tertentu dalam zaman tertentu, serta hukum dan aturan
sebagai tuntutan untuk para penganutnya. B. Arti toleransi adalah dasar bersikap toleran dan cara-cara membina toleransi. Toleransi adalah kehidupan bersama dengan penganut agama yang berbeda-beda, membutuhkan suatu sikap tertentu yang dimiliki oleh setiap orang. Toleransi dalam sikap beragama artinya sikap menghargai dengan penghargaan sewajarnya, tidak mengadili, mencoba mengerti dan mendengarkan dengan hati lapang, serta mengakui kebebasan hak-hak asasi orang lain yang tidak seiman dengan kita. Semua agama pun mengajarkan umatnya untuk bersikap toleran terhadap umat yang beragama lain. Semua orang berharga di mata Tuhan. Patutlah kita juga menghargai sesama kita, apapun agama dan kepercayaannya. Sikap toleransi tidak terjadi begitu saja, melainkan harus diusahakan dan dibina terus-menerus. Cara-cara membina toleransi antara lain berdialog, mau mendengarkan pendapat dan ajaran agama orang lain, tidak bersikap sinis, curiga, dan mau bekerja sama dalam bentuk sejauh baik dan saling mendoakan iman kita. C. Menghormati agama dan kepercayaan orang lain. Mutlak perlu dalam kehidupan bersama. Agama merupakan hal yang prinsipil dan peka dalam kehidupan seseorang. Sedikit saja terjadi kesalahpahaman mengenai agama akan berakibat cukup fatal. Karena itu, sikap toleran harus kita usahakan dan upayakan dalam kemajemukan hidup bersama secara terus-menerus, sehingga dapat terjadi keharmonisan, kebahagiaan, kedamaian dalam kehidupan bersama di Rai Belu tercinta ini. Dengan demikian, kita dapat mewujudkan apa yang menjadi visi dan misi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Belu, yaitu masyarakat Belu yang beriman, berbudaya, cerdas, sejahtera, mandiri, nyaman, dan rukun. Belu bersinar. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kami hormati, dalam kitab Mazmur bab 133 ayat 1 sampai dengan 3 berbunyi, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut turun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kami hormati, Tuhan sangat senang jika melihat umatnya yang beragama apa saja hidup rukun dan damai, saling mengasihi. Maka apa yang menjadi visi dan misi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Belu akan diwujud nyatakan di Rai Belu tercinta ini. Sehingga pada akhirnya kita boleh memiliki satu moto, yaitu kita adalah saudara selalu dan selamanya, karena kita diciptakan dari Tuhan yang satu dan sama. Sekian dan terima kasih.